Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Said, Muhammad Pandi, Sri Herani Ansyar, dan Firdayanti. Adapun materi yang akan kami paparkan mengenai etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Tahukah kalian, bumi yang kita huni semakin tua dan semakin menanggung beban yang berat. Bumi harus menanggung beberapa akibat dari perbuatan manusia seperti penipisan lapisan ozon, kerusakan habitat, pencemaran air, kepunahan keanekaragaman hayati, polusi udara, efek rumah kaca, perubahan iklim, dan penipisan sumber daya alam. Padahal peran bumi sangat besar sebagai penyedia sumber daya alam yang utama bagi manusia, yaitu tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Sementara itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernapasan manusia. Sementara manusia yang berperan dalam mengolah dan menikmati sumber daya yang diperoleh untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa kerusakan lingkungan bisa terjadi? Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang niretik. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Alam begitu saja dieksploitasi tanpa merasa bersalah dan berakhir pada mencemari air, udara, dan tanah, sehingga terjadi kerusakan alam. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi. Apa itu etika bisnis dan lingkungan? Etika bisnis adalah cara-cara dalam melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa hubungan etika bisnis dan lingkungan? Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Pengelolaan bisnis bersumber dari sumber daya disediakan oleh lingkungan. Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung pada bisnis, dan sebaliknya, bisnis dapat memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung bagi lingkungan. Etika bisnis penting bagi para pelaku bisnis untuk selalu memperhatikan kondisi lingkungan. Prinsip etika lingkungan. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Yang kesembilan, prinsip integritas moral. Jika teman-teman perhatikan, ilustrasi tersebut adalah bentuk pencemaran air dan udara dari pabrik yang tidak mengelola limbahnya dengan baik. Lalu, apa dampaknya? Tentu bukan hanya dirasakan lingkungan yang tercemar saja, bahkan bisa berdampak lebih buruk. Dampaknya seperti yang pertama, rusaknya ekosistem laut. Limbah beracun dari perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai di sekitar tanpa mengolahnya terlebih dahulu menjadi limbah tak beracun akan mengakibatkan sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak dipakai. Ikan-ikan menjadi mati, bahkan limbah tersebut merembes ke air tanah yang mengakibatkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Kemudian efek rumah kaca, naiknya suhu permukaan bumi yang disebabkan karena panas yang diterima bumi terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer karena ulah manusia, sehingga tidak bisa keluar. Penyebabnya diantaranya karena pembakaran produk-produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini akan berdampak negatif, yaitu memperluas padang pasir, melelehkan lapisan es di kutub, serta meningkatkan permukaan air laut. Dampak lainnya yaitu udara menjadi tidak sehat. Pencemaran udara akibat cerobong-cerobong asap pabrik, pembuangan gas kendaraan bermotor, dan proses industri, ditambah lagi dengan kebakaran hutan yang asapnya dapat mempengaruhi kesehatan dan jarak pandang manusia. Lalu bagaimana upaya perusahaan dalam melakukan pemeliharaan lingkungan? Kita tidak perlu khawatir karena sudah banyak pebisnis yang mulai memperhatikan lingkungan dan beralih pada solusi ramah lingkungan dalam operasionalnya sehari-hari. Adapun solusi ramah lingkungan yang bisa diterapkan, yang pertama, perhatikan baku mutu. Baku mutu adalah ukuran atau batasan bahan pencemar yang boleh dibuang. Contohnya, dalam hal ini, pebisnis seperti pebisnis makanan atau minuman bisa mengganti kemasan produknya dari plastik ke bahan yang lebih mudah terurai atau ramah lingkungan. Juga memperhatikan daya tahan bahan baku yang disimpan agar tidak menambah limbah makanan apabila basi. Yang kedua adalah mengelola limbah dengan benar. Adapun langkah-langkah dalam mengelola limbah dibagi berdasarkan jenis limbahnya. Untuk pengelolaan limbah padat dapat dilakukan dengan penimbunan terbuka, sanitary landfill, atau lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik, insinerasi, membuat kompos padat, daur ulang, dan menjadikan bahan kerajinan. Untuk limbah cair dapat dilakukan dengan pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengendapan, pengapungan, dan disinfeksi. Untuk limbah gas dapat dilakukan dengan mengontrol emisi gas buang dan menghilangkan partikel dari udara pembuangan. Sementara itu, cara mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yaitu dengan metode pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Selain itu, pabrik juga bisa membuat sumur dan kolam penyimpanan. Penting untuk kita ketahui bahwa peran alam semesta sama dengan manusia yang juga membutuhkan perhatian dan pemeliharaan. Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata untuk kepentingan manusia saja, melainkan seluruh makhluk, baik hidup atau mati.